Bismillah, kita langsung mulai aja. Bunda-bunda Soliah, sudah terdengar suara kami? Sudah Pak Ustadz. Ya, suaranya jelas atau putus-putus? Alhamdulillah jelas Pak Ustadz sekarang. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Oke, Iya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, benar-benar salihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semua. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para Mas, keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga sampai kepada kita selaku pemegang risalahnya ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Baik, Brother Salihah yang dimuliakan Allah, insya Allah di pertemuan kita pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan tentang kisah dua anak Adam, ya, tentang kisah dua anak Adam, yaitu Qabil dan juga Habil, ya. Perlu kita ketahui bahwa keturunan Nabi Adam itu, gitu ya, keturunan Nabi Adam itu sekali ibunda Hawa itu melahirkan langsung sepasang, laki-laki dan juga perempuan. Dan di dalam syariatnya Nabi Adam, ya, di dalam syariatnya Nabi Adam itu adik dan kakak itu boleh menikah asalkan beda kelahiran. Jadi misalkan pada kelahiran pertama lahir A dan juga B, pada kelahiran kedua lahir C dan juga D. Maka A boleh menikah dengan C tapi tidak boleh menikah dengan B. Jadi silang, ya. Nah, jadi Nabi Adam alaihi salam ini diberikan keturunan secara silang. Maksudnya dengan sekali mengandung istrinya melahirkan kembar, ya. Kembar dua, laki-laki dan juga perempuan. Nah, kelahiran yang pertama, ya. Kelahiran yang pertama ini adalah kelahirannya Qabil dulu dan juga saudara perempuannya. Sedangkan yang dilahirkan berikutnya adalah Habil dan juga saudara perempuannya. Nah, kemudian Nabi Adam alaihissalam memerintahkan untuk pernikahan silang, yaitu anak laki-laki menikahi kembaran perempuan saudaranya. Qabil diperintahkan untuk menikahi kembaran Habil, Habil diperintahkan untuk menikahi saudara perempuannya Qabil. Nah, disinilah ya awal mula cerita bagaimana, ya, awal mula cerita bagaimana ketika Pak salah satu anak Nabi Adam itu iri, merasa iri pada saudaranya. Kenapa? Karena Qabil lebih memilih saudara perempuan kembarannya sendiri untuk dinikahi karena dia lebih cantik. Jadi Qabil ini nggak mau menikahi saudara perempuannya Habil karena lebih cantik saudara perempuan yang lahir sendiri, ya. Karena itulah akhirnya dia menolak perintahnya Nabi Adam alaihi salam. Kalau dalam syariat kita hari ini, boleh nggak nikah silang? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh pernikahan antara adik sama kakak? Hubungan incest boleh? Incest betul ya? Incest, ya. Boleh, Bu Nur Amalia.
Nggak boleh Ustadz ya. Ya boleh, kayak gitu ya. Dalam syariatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau dalam syariatnya Nabi Adam boleh. Yang penting silang. Karena sekali ibunda Hawa itu melahirkan itu langsung dua. Satu laki-laki, satu lagi satu lagi perempuan. Nah, lahir pertama dengan sesama yang lahir pertama, tapi harus di kelahiran yang berikutnya. Ya, jadi nggak boleh dalam kelahiran yang sama seperti itu. Mudah-mudahan solihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ketika Kabil ini pada akhirnya menolak untuk menikahi saudarinya Habil, karena dia merasa saudarinya yang lahir bersamaan dengan Qabil itu jauh lebih cantik dibandingkan saudarinya Qabil. Nah, setelah itu terjadi, ya, nah, Qabil menolak untuk dinikahkan. Lalu Nabi Adam alaihissalam memerintahkan kepada keduanya agar apa? Agar masing-masing. Sampai di titik pertama dulu. Hikmah yang pertama, ini suara Ustaz jelas atau putus-putus sahabat Al-Quran? Jelas Ustadz. Jelas Ustadz. Khawatirnya putus-putus. Ustaz udah ganti tempat nih, semoga lebih lancar ya. Oke, jadi perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Apa saja? Coba ada yang tahu nggak? Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Apa saja? Ini kan yang hadir bunda-bunda solihah harusnya hafal. Yang pertama, Agamanya bukan Ustadz. oke, karena agamanya. Yang kedua, Hmm, keturunannya oke, betul. Yang ketiga, ini kata Nabi ya. Di dalam hadis Nabi itu, eh, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena kecantikannya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena hartanya, yang keempat karena agamanya. Dan Nabi menyampaikan, nikahilah perempuan itu karena agamanya. Karena itulah yang nanti akan membuatmu akan merasa bahagia. Ya, karena sifat seorang wanita yang paling penting itu adalah membawa ketenangan, membawa ketentraman. Maka siapapun seorang wanita yang tidak membawakan ketentraman di dalam rumahnya, ya itulah hilangnya fungsi sakinah, mawaddah, nah, itu pun suami harus juga apa memberikan ketenangan yang sama untuk istri. Jadi saling memberikan ketenangan, baik itu dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan seperti itu. Nah, maka di sini hikmahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ketika kita menikahkan, ya, ketika kita menikahkan anak kita, baik anak kita ini laki-laki ataupun perempuan, maka nikahkanlah kepada mereka yang memang paham agama yang lurus, ya, agar nggak sekedar membawa keluarganya itu nggak sekedar membawa kepada kebahagiaan di dunia, tapi juga membawa kepada kebahagiaan di akhirat, seperti itu. Karena begini, ketika kita mencintai pasangan kita itu karena Allah, maka apapun itu tidak akan membuat kita menjauh dari pasangan kita. Makanya kan kalau dalam Islam itu senantiasa diucapkan uhibbuki fillah. Aku mencintaimu karena Allah. Karena nggak bisa dipungkiri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semakin berumur, kita ini akan semakin menua. Ya, yang tersisa dari kita itu adalah apa? Kita ini selama ini menanamkan cintanya karena siapa? Ya, maka harus ada satu pandangan di dalam rumah tangga itu. Seorang suami harus dijadikan istrinya itu sebagai ladang pahala untuk suaminya. Seorang istri menjadikan suaminya pun sebagai ladang pahala buat buat istrinya, seperti itu. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjut ke kisah berikutnya ketika tadi ya sudah menolak Qabil itu dinikahkan dengan saudari perempuannya Habil. Nabi Adam memerintahkan kepada keduanya itu agar apa? Menyerahkan hewan kurban. Jadi perintah kurban itu nggak hanya sekedar di zaman Nabi Muhammad. Tapi perintah kurban itu sudah ada dari zaman siapa? Perintah kurban itu sudah ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, Habil ini
mencari hewan kurban yang terbaik. Habil itu menyerahkan seekor domba yang gemuk karena beliau memiliki ternak domba. Jadi betul-betul mempersembahkan kepada Allah itu sesuatu yang terbaik. Makanya eh, kita hendak berkurban, ketika kita bersedekah itu sesuatu yang paling terbaik yang bisa kita usahakan. Kalau nanti kita berapa bulan lagi? Kalau Ramadan kan 28 hari lagi ya. Kalau kurban mungkin ada mungkin sekitar 90 hari lebih gitu ya. Nah, misalkan 90 hari lagi kita sudah persiapan dari hari ini. Kayak gitu ya. Untuk nanti mempersiapkan kurban yang terbaik yang bisa kita berikan. Kalau kita bisa berkurban unta, maka berkurbanlah unta. Tapi berkurbanlah sapi. Kalau nggak bisa, maka berkurbanlah kambing. Ada salah satu kesalahan dalam berpikir itu ketika memahami bahwa kurban itu cukup sekali seumur hidup. Padahal kesunahan berkurban itu datang setiap tahunnya, ya. Kesunahan untuk melaksanakan kurban itu datang setiap setiap tahunnya. Nah, kemudian di sisi lain, Qabil, ya, ini malas-malasan. Dia mengorbankan hasil tanamannya yang sudah buruk. Nah, maka ketika sama-sama diberikan, gitu ya, disimpan untuk dikurbankan, yang satu mengorbankan domba yang terbaik, domba yang gemuk, yang satu mengorbankan apa? Tanaman yang sudah buruk. Kemudian turun api yang melumat kurban yang dipersembahkan oleh Habil. Dan itu sebagai pertanda apa? Sebagai pertanda bahwa kurbannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kurban yang dipersembahkan Kabil itu sebagai tidak diapa-apakan, sebagai tanda bahwa kurbannya itu tertolak. Nah, maka karena marahnya tersebut, Kabil marah dan berkata, "Aku pasti akan membunuhmu." Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ini dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. Disebabkan kirian, disebabkan dia Qabil. Padahal yang membuat Qabil itu nggak diterima, ya, yang membuat Qabil itu nggak diterima kurbannya itu ya disebabkan dia memberikan kurban dari sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk. Kita pun kalau mempersembahkan sesuatu tuh ingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik, mempersembahkan sesuatu yang dahsyat, ya. Apalagi ini kita persembahkannya bukan untuk siapa-siapa, kita mempersembahkannya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka nanti di dalam kisah ini kita akan melihat pembunuhan pertama yang dilakukan di kalangan umat manusia. Ustadz katakan pertama di kalangan manusia karena sebelumnya bumi itu dihuni oleh siapa? Coba. Sebelumnya bumi itu dihuni oleh siapa? Sudah kita bahas pada pertemuan 1 dan juga 2 ya. Di dalam kitab Qisasul Anbiya. Dihuni oleh siapa Ibu Wasih? Ibu Tika masih hafal? Sebelum Nabi Adam dan juga keturunannya diturunkan ke bumi, siapa yang berdiam diri atau menghuni bumi itu siapa? Ibu Nur Amalia masih ingat? Ibu Rahma? Jin ya Ustadz? Iya, Oke, jin. Bang Haji. Siapa namanya? Eh, lupa Ustadz. Lupa. Ibu Ina nih, barangkali Ibu Ina udah hafal sejarahnya. Tahu nggak Ibu Ina Belum. siapa? Belum? Korun tak Ustadz? Bukan. Bukan ya? Namanya itu adalah Han dan juga Bin. Siapa Ustadz? Han dan juga Bin. Apaan? Hin, ya. Hin. Hin dan juga Bin. Hmm. Kayak gitu. Jadi
2000 tahun sebelum Adam itu diturunkan ke bumi, gitu ya. Yang menghuni bumi itu ya bangsa iblis, bangsa jin, ya. Bangsa jin dan sudah melakukan pertumpahan darah. Ketika manusia itu diturunkan ke bumi, yang pada awalnya bangsa jin itu bisa terlihat, Allah rubah menjadi goib. Ya, Allah rubah menjadi gaib dan kitalah yang akhirnya menduduki bumi juga. Jadi sebetulnya kita ini berdampingan antara manusia dan juga bangsa jin itu hidup berdampingan. Makanya perlu kita ingat dalam melakukan aktivitas, ya, dalam melakukan aktivitas kita selalu ingat bahwa di sisi kita itu ada bangsa jin. Makanya jangan sampai lupa. Contoh, ketika kita makan, jangan lupa berdoa dulu. Karena kalau kita nggak berdoa, kita makannya ditemani oleh jin. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ketika kita ke kamar mandi, hendak mencopot pakaian kita, jangan lupa berdoa dulu. Kenapa? Karena bangsa jin kalau kita lupa berdoa, mereka bisa melihat bagaimana tubuh kita. Makanya banyak kasus Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada bangsa jin yang kesengsem. Sama siapa? Sama seorang perempuan. Pernah dengar nggak ceritanya? Ya, karena perempuan tersebut, mohon maaf ya, sering tidak menggunakan baju ketika di rumahnya sedang dandan dan lupa untuk berdoa. Dilihat oleh bangsa jin suka kepada dia. Itu akan ada akibatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka termasuk juga kan kalau kata orang tua zaman dulu itu ya, jangan lupa kalau maghrib ditutup pintunya, ditutup jendelanya. Itu tuh betul, ya. Karena kita itu hidup berdampingan. Coba, Bapak Ibu, yang kita bayangkan jin itu bisa tembus tembok atau tidak? Bisa tembus tembok atau tidak, Bapak Ibu? Bisa Ustaz. Bisa. Ini suara Ustaz jelas apa putus-putus ya? Iya putus-putus Ustaz. Putus-putus ya? Oke, Ustaz coba matikan kameranya. Oke, coba Ibu Rahma, kira-kira bangsa jin itu bisa nembus tembok sama manusia tidak? Bisa, Ustadz. Bisa. Ah, ini efek kita kebanyakan nonton film sebetulnya. Kan kalau di film ya ada Casper gitu ya, bisa nembus apa? Tembok. Jin itu nggak bisa nembus. Nggak bisa nembus ya, Ustadz. Bisa. Makanya kenapa tadi disuruh tutup pintu. Kalau kalau ada makanan di meja makan disuruh dia apa? Ditutup kan? Oh, Kayak gitu ya. Kalau kita sedang minum, udah ditutup lagi gitu ya. Jendela ditutup gitu ya. Jin itu nggak bisa tembus. Nggak bisa tembus tembok. Oh Namun ya. karena manusia itu membayangkan, oh ini kan makhluk goib gitu ya. Jadi beranggapannya jin itu bisa nembus tembok, bisa nembus manusia. Itu hanya akal-akalan manusia menggambarkan sesuatu yang goib. Seperti itu. Makanya kenapa kita harus membacakan Al-Baqarah di rumah kita harus sering membaca Quran di rumah kita, harus menghiasi rumah kita dengan sholat agar mereka tidak betah di sana dan tidak masuk ke sana seperti itu. Ya, jadi harus kita sadari Bapak Ibu yang dicintai Allah bahwa ketika kita hidup hari ini, kita lagi di rumah nih, jangan merasa kita tuh sendiri. Ada seseorang ya, ada sosok makhluk yang sedang mengintai kita, terutama jin korin. Jin korin itu yang akan tahu betul kebiasaan kita, yang akan tahu betul habitsnya kita. Itu hati-hati, ya. Oke, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah maka Habil sendiri tidak mau meladeni, ya, tidak mau meladeni niat buruk Qabil. Jadi ini menunjukkan gitu, apa namanya tuh, kita ini harus senantiasa menjaga hati kita. Jangan terhasut dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nah, maka Habil tidak mau meladeni niat buruk Qabil. Niat buruk Qabil itu kakaknya atau adiknya, Bapak Ibu? Coba, Qabil itu kakaknya ya, Habil itu adiknya.
Dia tidak ingin melakukan hal yang sama sebagaimana keinginan Qabil karena dirinya itu takut kepada Allah. Ya, karena dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan idrok silabillah. Begini, Ustaz pernah ceritakan satu kisah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ada ujian akhir, ada ujian akhir di sebuah pondok pesantren. Ujian akhirnya itu apa? Untuk menyembelih ayam, tapi tidak boleh ada siapapun yang mengetahuinya. Dari 100 santri gitu ya, ketika udah dikasih ayam satu-satu, sudah dikasih pisau satu-satu, disuruh sama Pak Kiainya silakan mencar. Un- untuk potong ayam tersebut, kayak gitu ya, maka mereka mencar. Ada yang memotongnya di hutan, ada yang memotongnya di kebun, ada yang memotongnya itu bersembunyi di balik tembok gitu ya. Dan dari satu santri itu hanya ada satu santri yang bingung. Dia nggak memotong dimanapun. Dan dia bertanya, Pak Kiai, Anda mengatakan kepada kami untuk meneliti, tapi jangan ada siapapun yang mengetahuinya. Kalau yang dimaksud mengetahui itu hanya manusia, saya mampu. Tapi kalau yang dimaksud mengetahui itu termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nggak mampu. Karena saya merasa dimanapun saya berada, Allah itu senantiasa melihat apa yang saya kerjakan. Maka dari 100 santri tersebut, dialah yang pada akhirnya satu-satunya yang lulus. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala begini. Kita berbuat baik ketika ada di hadapan orang lain, sesungguhnya itu sesuatu yang biasa. Kita berbuat baik ketika dilihat sama keluarga kita, itu juga sesuatu yang biasa. Karena sesungguhnya kita itu akan diuji berbuat baik atau tidaknya ketika kita dalam kondisi sendiri. Itu ujian yang besar. Merasa tidak ada yang melihat, merasa tidak ada yang mengawasi, kayak gitu ya. Nah, maka kita pun dalam menyampaikan kepada anak-anak kita, harus kita sampaikan begini. Kita ini sebagai orang tuamu itu nggak bisa mengawasimu 24 jam. Kamu mungkin bisa bermaksiat di belakang kami yang kami tidak mengetahuinya. Tapi ketahuilah Tuhan kami mengetahui apa yang kau kerjakan. Jadi kita tanamkan bukan ketakutan kepada kita, tapi takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Karena kalau kita takutnya kepada manusia, manusia itu nanti nggak ada, manusia itu nanti mati atau meninggal gitu ya, maka hilanglah rasa takutnya. Tapi kalau dia takutnya kepada Allah, maka dia akan senantiasa merasakan kehadiran Allah, merasakan bahwa dirinya senantiasa apa? Senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Maka dari itu Bapak Ibu, sebetulnya kita itu boleh bermaksiat kepada Allah. Boleh. Kita boleh bermaksiat. Silahkan kita bermaksiat kepada Allah. Asalkan syaratnya satu. Ya. Allah tidak menyaksikan kemaksiatan kita. Bisa nggak seperti itu Bapak Ibu? Mungkin nggak Allah tidak menyaksikan kemaksiatan kita Bapak Ibu? Nggak mungkin. Ya. Allah mengetahui apa yang dilakukan hambanya bahkan sebelum hamba tersebut dilahirkan ke muka bumi ini. Semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya, semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Namun yang jadi pertanyaan, kita melakukan sesuatu atas dasar paksaan dari Allah atau atas dasar pilihan? Coba, atas dasar paksaan atau pilihan? Pilihan Ustadz. Pilihan. Kita kembali lagi membahas kodok dan juga kodar, ya. Ini boleh dicatat Bapak Ibu. Ya, ini penting sekali karena dalam memahami konteks kodok dan kodar ini, kalau kita salah memahaminya, efeknya fatal. Kalau kita perhatikan, dalam kehidupan manusia, kita ini hidup di dua area yang berbeda. Ada dua area yang berbeda. Area yang pertama adalah area yang kita tidak menguasainya. Dalam artian, kita itu dipaksa oleh Allah untuk melakukan sesuatu. Contoh, Ustadz dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Kira-kira itu atas pilihan Ustadz atau tidak, Bapak Ibu?
Bukan. Kah, Ustadz dilahirkan apa namanya tuh kulitnya coklat atau hitam gitu ya. Itu kira-kira pilihan atau bukan Bapak Ibu? Bukan. Bukan. Ustadz dilahirkan di Indonesia. Kenapa nggak dilahirkan di Madinah atau di Mekah itu pilihan atau bukan? Bukan. Bukan. Itu maka ini masuk ke area yang pertama atau area yang wilayah dari kita sebutnya wilayah yang manusia itu tidak bisa mengambil pilihan di dalamnya. Manusia dipaksa untuk melakukan sesuatu. Itu wilayah yang pertama. Nah, kemudian di wilayah yang kedua, gitu ya. Wilayah yang kedua ini adalah wilayah yang kita bisa diberikan keleluasaan, diberikan keleluasaan oleh Allah untuk memilih atau untuk memilihnya, baik mengerjakannya ataupun meninggalkannya. Contoh, kita mau jadi anak yang soleh, jadi anak yang berbakti atau jadi anak yang durhaka itu pilihan. Kita mau melaksanakan sholat atau tidak juga itu pilihan. Kita mau amanah atau tidak itu pun pilihan. Nah, maka begini, pada area yang pertama ini boleh dicatat Bapak Ibu ya, nanti boleh di-share catatannya gitu ya. Pada area yang pertama, area pilihan, area yang tidak dapat manusia memilih, maka manusia tidak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Maka nanti Ustaz nggak akan ditanya sama Allah, kenapa kamu laki-laki? Karena Ustaz nggak bisa milih. Kenapa kamu lahir di Indonesia? Nggak akan ditanya oleh Allah. Yang akan ditanya itu, kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Kenapa kamu melaksanakan itu? Itu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka kita bisa pelajari dari kisahnya Habil ini, dia betul-betul apa ya? Nama itu betul-betul terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia menyadari bahwa dirinya itu takut kepada Allah dan itu merupakan ciri dari orang yang bertakwa. Ya. Jadi salah satu ciri dari orang yang bertakwa itu adalah al-khawfu bil jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Hal tersebut itu menunjukkan apa? Keluhuran budi dan juga akhlaknya Habil kepada Allah Subhanahu wa taala. Habil berkata sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surah Al-Maidah ayat 28, sungguh kalau engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Ustaz ingin bertanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang menghina kita, inginnya kita apa? Coba. Kalau ada orang yang menghina kita, keinginan kita sebetulnya inginnya diapain? Balas. Balas ya, bener nggak? Apalagi kita punya kemampuan untuk membalas gitu ya. Tapi begini, kalau misalkan kita sama-sama membalas dengan keburukan, kita sama-sama hina atau tidak Bapak Ibu? Sama Ustadz. Sama-sama hina. Bapak Ibu, Ustaz ingin cerita sedikit. Ustaz pernah ya, saya pernah ceritakan juga ini. Dulu Ustaz itu ketika SD itu jualan air galon. Setiap pagi tuh sama bapak itu sebelum berangkat sekolah nganterin galon gitu. Dulu harganya 4.000. Nganterin galon ke rumah-rumah gitu ya. Nah, apa ketika suatu hari ketika Ustaz nganterin galon sama ayah, tiba-tiba di jalan itu Ustaz dilempar batu sama orang gila. Batunya kena kaki, sakit banget gitu ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira Ustadz ngebalas nggak perlakuan orang gila tersebut? Enggak. Enggak. Kalau Ustadz ngebalas kira-kira gimana? Ya sama Makila dong. Betul. Sama gila. Nah, maka begini. Kalau gini, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu sesuatu yang spesial atau tidak? Enggak, Ya. Ustadz. Sesuatu yang Biasa. biasa. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, itulah sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena landasan kita ketika berbuat itu bukan karena manusia.
tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya nggak peduli gitu ya. Kamu berbuat apapun kepada saya karena kewajiban saya berbuat baik kepadamu. Itu levelnya udah luar biasa, Bapak Ibu. Sulit tidak seperti itu, sulit. Butuh apa? Butuh pembiasaan gitu ya. Butuh juga keikhlasan, dibutuhkan juga kesabaran seperti itu. Dan maka dari itu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari habil ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ketika kita ketika kita ikhlas dalam melakukan kebaikan, maka kita tidak mengharapkan balasan tersebut berasal dari manusia. Ya, saat ulangi, ketika kita ikhlas melakukan sesuatu itu karena Allah, maka kita tidak mengharapkan balasannya itu akan datang dari manusia. Kalau misalkan kita nih, kalau misalkan kita ada keinginan mendapatkan balasan dari manusia, pasti kita akan merasa rugi pada akhirnya. Ya, pasti kita akan merasa rugi pada akhirnya. Dan disitulah amalan kita menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah maka gitu ya, kita lanjutkan kisahnya. Ketika Kabil ini memenuhi hawa nafsunya dengan membunuh Habil. Jadi eh, kita ini harus menempatkan akal di atas hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya itu sudah bergejolak gitu ya, makanya apa? Itu yang akan membuat kita tidak terkendali. Ustadz itu dari dulu senantiasa diajarkan kalau sedang marah maka nggak usah bicara. Ya, kalau sedang marah itu nggak usah bicara, diam saja. Karena apa? Karena seringkali kalau berbicara itu akan melukai. Nah inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena boleh jadi ketika kita sedang marah, ataupun emosi yang berbicara itu bukan kita, tapi yang berbicara itu adalah setan. Nah maka harus menenangkan diri. Ya, jangan sampai hawa nafsu itu menguasai kita. Nah, Bapak Ibu yang dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah Kabil ini berhasil membunuh Habil, apa yang terjadi? Penyesalan. Dan sudah menjadi kisah yang sama ya. Penyesalan itu selalu datang terakhir. Karena kalau datangnya pertama namanya apa? Pendaftaran. Pendaftaran. Gitu ya, betul. Penyesalan itu selalu datang terakhir. Karena kalau datangnya di awal itu namanya pendaftaran. Kenapa ya dulu saya nggak kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Selalu datang di akhir, nggak mungkin di awal. Kenapa dulu saya nggak ibadahnya tuh maksimal sih? Baca Qur'annya kenapa saya nggak lebih rajin? Amal solehnya kenapa nggak lebih baik? Kayak gitu. Itu yang nanti akan disesalkan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di akhirat itu ya, nggak ada orang yang nggak menyesal, itu nggak ada. Saya ulangi lagi. Di akhirat itu nggak ada satupun orang yang tidak menyesal. Semuanya menyesal. Orang yang udah ahli ibadah menyesal, kenapa ya saya nggak lebih maksimal lagi gitu. Orang yang nggak pernah ibadah menyesal, kenapa selama hidup saya menyia-nyiakan umur saya, menyia-nyiakan waktu saya, ya gitu. Nah maka ketika dia sudah menyesal dan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya terhadap jenazah adik, maka ia membawa jenazah sang adik di atas punggungnya ke sana kemari sebagai bentuk kebingungan. Ada ulama yang mengatakan seperti ini. Ketika terjadi pembunuhan di muka bumi ini, maka dosanya akan mengalir kepada Qabil. Kenapa? Alhamdulillah. Jadi ketika terjadi pembunuhan di muka bumi ini, dosanya itu akan mengalir kepada Qabil. Kenapa? Karena yang pertama kali mengajarkan tentang pembunuhan di kalangan manusia itu adalah Qabil. Kira-kira efeknya dahsyat tidak Bapak Ibu? Dahsyat? Kebayang nggak? Kalau orang yang pertama kali mengajarkan Al-Quran itu adalah kita.
Kebayang nggak kalau misalkan gini, yang menemukan angka 0 itu siapa, Bapak Ibu? Ingat nggak? Yang menemukan angka 0, nama ilmuwan muslimnya siapa? Al-Khawarizmi. Kayak gitu ya. Al-Khawarizmi. Dari angka 0 itu akan ada bilangan biner. Dari bilangan biner akan ada yang namanya coding. Dari coding ada HP, ada laptop kayak gitu ya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ketika hari ini, andaikan yang menemukan tadi ya, kan menemukan angka 0 itu adalah ilmuwan muslim. Maka bisa kita bayangkan hari ini kita hadir di Zoom, salah satu pahala itu ngalir kepada Al-Khawarizmi yang sudah menemukan angka 0 tersebut. Atau misalkan begini, ilmu kedokteran itu pertama kali dikembangkan oleh siapa? Yang menemukan ilmu pembedahan? Coba, ada yang tahu? Ini alhamdulillah ada Pak Nasar. Pak Nasar tahu nggak? Yang menemukan ilmu kedokteran modern tentang pembedahan. Coba, ada yang tahu? Ibu Megarani tahu? Ibu Ina tahu tidak? Coba, siapa yang pertama kali menemukan ilmu pembedahan modern? Ibu Nur Amalia tahu? Yang tahu dapat pahala. Coba, ada yang tahu? Ilmuwan muslim Ustaz, tapi namanya lupa, Ya. susah. Oke, namanya gampang, Ibnu Sina. Oh iya sih. Oh iya ya. Tadi mau bilang gitu Ustaz, cuman keburu dijawab ya. Namanya Ibnu Sina. Kalau di Arab apa? Kalau kitabnya itu di dalam bahasa Arab dikenal dengan At-Tib, ya. Dalam bahasa Arab dikenal dengan At-Tib. Kalau di bahasa di kalangan orang-orang Barat dikenal dengan Avicenna, ya. Coba kita bayangkan, dari keilmuan yang ditemukan oleh Ibnu Sina itu berapa banyak menjadi wasilah menolong orang, menolong manusia yang sedang dalam kondisi sakit. Maka pahalanya itu mengalir kepada Ibnu Sina. Ya, inilah pentingnya semasa kita hidup, kita ini harus menanamkan benih-benih kebaikan. Sehingga apa? Ketika kita wafat, benih-benih kebaikan tersebut akan terus mengalirkan pahala jariah kepada kita semua. Ya. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengutus dua burung gagak yang berkelahi, yang satu berhasil membunuh yang lainnya. Setelah itu burung tersebut turun ke tanah, menggali lubang, kemudian meletakkan burung yang mati di lubang tersebut. Kemudian menimbunnya kembali dengan tanah. Maka setelah itu Qabil mendapatkan apa? Mendapatkan ini apa? Inspirasi untuk meniru apa yang dilakukan oleh burung gagak tersebut. Jadi ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Ini menunjukkan gitu ya, bahwa sesungguhnya manusia itu pada dasarnya itu nggak tahu apa-apa. Jangan merasa diri kita ini memiliki ilmu yang tinggi, ya. Padahal orang yang pertama kali dulu menguburkan manusia saja, dia mendapatkan ilmu tersebut itu dari seekor gagak, gitu. Coba Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah perhatikan nggak sih hewan-hewan yang ada di sekitar kita? Padahal kalau kita memperhatikan nih hewan-hewan di sekitar kita, kita itu bisa mengambil banyak hikmah pelajaran loh. Salah satu yang pernah Ustaz ceritakan itu adalah, Bapak Ibu pernah memperhatikan cicak tidak? Cicak itu bisa terbang atau tidak Bapak Ibu? Bisa? Enggak kan? Cicak itu nggak bisa terbang. Makanannya bisa terbang. Andaikan cicak itu bisa berbicara dengan bahasa manusia, mungkin cicak itu akan mengeluh. Ya Allah, kenapa aku nggak bisa terbang sedangkan makananku itu bisa terbang? Serangga itu. Tapi dari cicak kita itu apa namanya itu? Kita itu paham makna dari artinya ikhtiar dan juga tawakal. Cicak berusaha keluar dari tempat persembunyiannya. Dan pada akhirnya Allah lah yang mendekatkan serangga mendekati cicak yang pada akhirnya itu menjadi makanan buat dia. Kayak gitu ya. Itu jadi sebetulnya kalau kita makanya gini Bapak Ibu, kita itu harus sesekali gitu ya menjadwalkan untuk apa? Tafakur alam. Kalau kadang ada yang salah memahami itu menggunakan kata tadabur alam. Padahal tadabur itu untuk Al-Quran. Kalau tafakur itu untuk melihat
apa namanya, melihat kekuasaan Allah gitu ya, ciptaan Allah, gunung, sungai, laut gitu ya, itu disebut sebagai tafakur ya. Jadi Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ya, ini menunjukkan keterbatasan ilmu yang kita miliki. Makanya menuntut ilmu itu dari mulai apa, buayan hingga liang lahat. Saking banyaknya ilmu yang telah Allah berikan kepada manusia. Bahkan sesungguh-sungguhnya kita dalam menuntut ilmu sampai akhir hayat kita nggak akan pernah bisa menghatamkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini termaktub di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 31. Allah menyuruh ekor burung gagak menggali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, yakni Kabil, bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Kabil berkata, celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudariku. Karena itu, jadikanlah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Ustaz ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, tahu nggak? Kita udah mempersiapkan belum saudara atau misalkan anak-anak kita bagaimana nanti melepaskan kita untuk terakhir kalinya? Coba. Udah belum kita mengajarkan kepada mereka seperti itu? Atau mungkin pertanyaannya Ustadz balik. Bapak Ibu sudah memahami belum bagaimana fikih dalam pengurusan jenazah? Paham nggak Bapak Ibu? Bagaimana cara mengurus jenazah dari mulai dari mulai memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, menguburkannya, kira-kira kita sudah paham atau belum Bapak Ibu? Pernah nonton videonya sih Ustadz, tapi Pada- kalau secara langsung tahu udah bisa dipraktekin apa enggak tuh Ustadz. Oke, saya tanya satu-satu. Ibu Nur Amalia tahu nggak cara praktek mengurusi jenazah itu seperti apa? Belum tahu Ustadz. Belum tahu. Ibu Uci masih bingung juga ya? Aku Ustadz, Iya. iya nggak tahu kalau seandainya dipraktekin. Kalau nonton videonya sih udah Ustadz. Tapi Nonton kalau videonya udah. dipraktekin nggak tahu deh Ustadz bisa apa enggak. Oke. Ibu Tika udah tahu belum? Memandikannya, mengkafaninya, sama menguburkannya bukan Ustadz. Betul. Sudah tahu dari rukunnya, kesunahannya apa saja. Ini harus kita ajarkan ya. Karena begini Bapak Ibu yang dicintai Allah. Nanti yang paling berhak untuk mengurusi jenazah kita itu adalah siapa? Adalah keluarga kita. Ya. Yang paling berhak untuk mengurusi jenazah kita itu keluarga kita. Sebagaimana ketika Habil itu wafat, yang mengurus itu kakaknya. Ya. Jangan yang lain dulu. Keluarga terdekat dulu. Bahkan kalau kita bisa tuh kita sambil wasiat. Nanti kalau misalkan saya mati, kamu ya anak yang mensolat, yang memimpin mensolatinya, yang memimpin mendoakannya, yang membantu menguburkannya. Karena begini Bapak Ibu yang dicintai Allah. Bakti ini boleh dicatat Bapak Ibu ya. Boleh dicatat dan nanti disampaikan kepada anak-anak kita. Kepada keturunan kita, kepada saudara kita. Gitu ya. Perlu kita catat. Bakti seorang anak itu ada dua yang paling utama. Kepada kedua orang tuanya. Yang pertama adalah bakti terakhir seorang anak di dunia adalah dengan mengurusi jenazah orang tuanya. Ya. Bakti terakhir seorang anak kepada orang tuanya di dunia adalah dengan mengurusi jenazahnya. Kemudian, bakti terakhir seorang anak nanti di akhirat adalah dengan eh, menuntun kedua orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketika kita TK gitu ya, ketika kita kecil orang tua kita yang membimbing kita, ketika kita TK orang tua yang meraih tangan kita, SD orang tua yang mengantarkan kita ke sekolah,
SMP, SMA, kuliah, orang tua yang mengantarkan kita harus balik ceritanya. Ketika nanti di akhirat kitalah yang menuntun tangan orang tua kita yang sudah membesarkan kita, yang sudah mendidik kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua bakti utama seorang anak kepada kedua orang tuanya. Maka ini jadi nasihat bagi kita. Sudah belum kita mempersiapkan akan hal itu semua? Ya, jujur Bapak Ibu yang dicintai Allah. 2 hari ini Ustadz itu dibikin melting. Betul ya, Mbak? Melting ya, Mbak? Dibikin melting. Ketika sudah selesai ngajar, tiba-tiba apa? Tiba-tiba Zain anak Ustadz itu langsung bawain air. Aba ini air buat apa? Buat Aba, ya. Zain biar jadi anak soleh terus bisa masuk surga. Mungkin kalau itu diucapkan oleh anak usia SMP, SMA itu sesuatu yang wajar. Tapi ini diucapkan oleh anak yang umurnya masih 2 tahun, Bapak Ibu. Ya, itu menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya yang paling kita butuhkan selama ini tuh adalah anak-anak yang soleh. Yang nanti akan mendoakan kita ketika kita tiada, yang mampu mengurusi jenazah kita, yang mampu apa namanya itu, yang mampu terus mendoakan kita. Karena itu yang paling penting nanti kalau kita sudah tiada. Maka dari itu Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, eh, persiapkan terhadap kebaikan tersebut sebelum Allah memanggil kita untuk pulang. Nah, untuk kajian ini Ustaz tutup dengan hadis yang Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tuqtalu nafsun dzulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwali kiflu min damiha li'annahu awwalu man sana qatla." Di dalam hadis Bukhari Muslim itu bahwa setiap anak Adam bunuh secara zalim, maka anak Adam pertama turut menanggung darahnya, turut menanggung dosanya. Karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan tersebut. Bagaimana yang tadi sudah kami sampaikan ya, ketika terjadi pembunuhan di muka bumi ini, maka dosa itu ngalir kepada Qabil. Karena dialah yang pertama kali mencontohkan. Nah, maka ini PR bagi kita. Yang udah kita contohkan kepada orang lain itu kebaikan atau keburukan. Kalau kebaikan, maka itu akan menjadi nilai pahala yang akan terus mengalir kepada kita. Tapi kalau keburukan, naudzubillah, itulah yang akan mengalirkan dosa kepada kita. Dan itu yang disebut dengan dosa jariah. Wallahu a'lam bishawab ya. Insya Allah, Bapak Ibu yang dicintai Allah, nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali ya, pembahasan tentang apa namanya, peristiwa menyedihkan dan kesedihan Nabi Adam ketika mengetahui bahwa Habil, salah satu putranya, sudah meninggal, sudah wafat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya saya persilakan ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, Ustaz persilakan, boleh mengangkat tangannya, dibuka mikrofonnya. Ya, mengangkat tangan lebih awal, Ustaz persilakan untuk bertanya lebih awal. Tafadhol masykur. Pak Nasar, sinyalnya stabil, Bapak? Kedengaran gak nih? Kayaknya sambil bekerja ya. Suaranya dengar kok Ustadz. Oke. Kan, Ibu Ina mau bertanya? Belum Ustadz. Oh, belum. Oke, silakan Ibu Uci sudah mengangkat tangan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi. pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Yang Iya. pertama eh, mengenai petunjuk Allah kepada Qabil melalui seekor gagak. Itu sebenarnya sebuah pilihan atau petunjuk dari Allah. Karena itu kan sebab yang dia lakukan itu kan jahat ya Ustadz ya. Iya. Kalau seandainya petunjuk, berarti Allah memberikan petunjuk untuk menutupi dosanya dia. Atau harusnya itu Qabil menganggap itu sebagai pilihan. Harusnya dia mungkin ke ayahnya, ke Nabi Adam, dia bercerita jujurlah apa yang dia lakukan. Jadi itu sebenarnya petunjuk atau sebenarnya itu satu pilihan gitu dari si Qabil untuk melakukan yang tadi masalah qada dan qadar tadi Ustadz. Nah yang kedua mengenai dosa investasi itu, Oke.
seandainya kan namanya kita kan hidup kan pernah berantakan ya Ustadz ya. Mungkin Iya, adalah ucapan kita yang kurang lebih mungkin menyesatkan, nah kita juga nggak sadar gitu. Dan mungkin tanpa sepengetahuan kita setelah kita mungkin ya insya Allah lebih baik dari sebelumnya. Mungkin ada orang yang pernah eh, ngedengar kita ngomong dan itu masih melakukan itu gitu. Nah itu gimana ya Ustadz? Tapi yang kita misalnya nggak tahu nih apa mereka masih ngelakuin atau enggak dari ucapan yang asalnya kita itulah asal, tapi ternyata sebenarnya tuh bisa menjerumuskan. Nah oke. taubatnya gimana atau supaya nggak ngalir lah itu si dosa investasi itu. Kasih Oke, Ustadz. sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama begini, Ustaz jawab dari pertanyaan yang kedua dulu. Tidak ada sesuatu yang paling mengerikan itu kecuali dari dosa investasi. Ya, dosa investasi itu yang membuat seseorang walaupun dia sudah wafat tapi dosanya terus mengalir. Dan maka bagaimana cara menghilangkannya? Sebetulnya begini, dosa investasi itu banyak. Bahkan kalau kemarin kita bahas tentang dosa investasi akan hadir setiap orang yang berzina, setiap orang yang membunuh, setiap orang yang melakukan kemaksiatan hari ini dan tidak dihukum dengan hukum Islam. Secara agama kita semua mendapatkan dosanya. Kenapa? Karena kita tahu hari ini syariat Islam itu tidak ditegakkan dan kita belum mampu untuk melaksanakannya. Maka bagaimana cara melepaskannya dengan kita memperjuangkannya? Contoh sederhana begini. Dulu ketika apa namanya itu ketika di Indonesia ini belum legal ya. Ketika sekolah menggunakan jilbab. Kemudian para ulama berdakwah 13 tahun kemudian dilegalkanlah jilbab itu sebagai pakaian di sekolah. Nah, maka apa namanya? Itulah yang agar menghilangkan dosa jariah tadi. Ya, kita memperjuangkan agar ya tadi manusia apa namanya tuh kaum muslimin itu nggak sekedar menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sebuah bacaan, tapi memang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sebuah pedoman. Bukankah dalam ayat surah Al-Baqarah ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Sebagai petunjuk. Nggak dikatakan di situ sebagai hanya sebagai sebuah bacaan. Nah, maka bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa'at bi'is sayyi'atal hasanah." Maka barengilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Maksudnya apa? Kalau kita sudah melakukan keburukan di masa lalu, maka tambahlah keburukan tersebut dengan kebaikan yang kita kerjakan hari ini. Kalau misalkan tadi kita pernah melakukan apa mengajak orang kepada kemaksiatan. Kalau orang yang masih ada kita katakan ini jangan dilakukan. Yang saya katakan sebelum itu atau misal kita pernah mencontoh sampaikan ini sesuatu yang salah yang seperti ini harus kita klarifikasi untuk kan kayak gitu ya. Dan jangan sungkan untuk kita meminta maaf. Sambil melakukan itu, sambil membarenginya dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian yang kedua, apakah ketika gagak itu diturunkan untuk mencontohkan bagaimana eh, menguburkan ketika ada orang yang wafat itu, ya, apakah itu hidayah? Allah itu memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Nah, adapun Qabil akhirnya mengikuti untuk apa? Menguburkannya dengan tadi di apa? Diambil dulu tanahnya, kemudian dibuat lubang dulu, dimasukkan jasanya, kemudian ditutup kembali. Itu pilihan. Dan Qabil mengambil pilihan untuk melaksanakannya sebagai apa? Sebagai salah satu bentuk pertobatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dihadap ini. eh Bapak Ibu, kalau kita misalkan mau bikin SIM, salah satu yang Ustaz lupa ya, kalau mau bikin SIM atau kalau mau ngelamar kerja itu ada surat apa ya namanya itu, keterangan kita tuh pernah melanggar sesuatu atau tidak, namanya surat apa Bapak Ibu? Keterangan kelakuan SKJK, baik, kelakuan Ustaz. baik. Kurang baik itu tuh apa namanya suratnya? Ibu ini lebih paham. SKCK, surat keterangan kelakuan baik apa? SKSB, SKSB kali ya Pak Ustadz. SK apa? SKSB. SKSB, surat Nah, keterangan kelakuan baik. nah kayak gitu.
Surat keterangan nggak pernah ngelanggar nggak pernah ngelanggar peraturan ini, nggak pernah melanggar peraturan itu, seperti itu. Nah, manusia itu kadang hanya manusia yang melihat seseorang itu dari masa lalunya. Allah tuh melihat kita dari masa sekarang. Gitu ya, maksudnya apa? Kalau kita sudah terus berikhtiar menjadi baik, Allah yang akan melihat ikhtiar kita. Ya, maka dari itu, gitu ya, itu bentuk hidayah dari Allah, Ibu Haji. Adapun Qabil itu pilihan. Dia mau menerima hidayah tersebut atau tidak. Termasuk kita juga. Hidayah itu udah ada di mana-mana. Kita lihat di sosmed gitu ya, ada nasihat kebaikan. Kita ada di majelis ilmu, kita bertemu dengan guru kita mendapatkan nasihat gitu ya. Dan sekali lagi pilihan. Apakah kita mau mengambilnya atau kita mau meninggalkannya? Life is choice. Hidup ada pilihan. Silahkan pilih apapun yang mau kita pilih. Namun yang perlu kita tahu dan kita sadari bahwa setiap pilihan hidup kelak pasti akan ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ada lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah atau mau ditambahkan lagi Ibu Uci pertanyaannya boleh. Cukup Ustadz, Cukup ya. makasih. Sama-sama. Oke, dilanjut silakan Bapak Ibu. Nah, Pak Ustadz, maaf saya mau tanya. Ya, nggak usah minta maaf Ada Ibu, bertanya aja. mau ini nyambungin yang ke Bu Uci tadi. Misalnya Oke. kayak dosa jariah. Itu misalnya dosa dari orang tua, dari ibu, apakah jikalau ibunya sudah bertobat dan tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi, apakah nanti anak akan mendapatkan perbuatan yang sama seperti ibunya atau ayahnya gitu Pak Ustadz. Coba dilanjut gimana perkataannya? Coba diulang. Misalnya seorang ibu atau ayahnya pernah melakukan dosa, Oke, sudah bertobat oke, dan sudah tidak melakukan perbuatan maksiat itu lagi, oke, apakah nanti anaknya akan mendapatkan atau apakah dosa itu juga akan lari ke anaknya? Perbuatan oke, itu nanti akan kepada anaknya juga gitu loh Ustadz. oke. Ini yang harus sama-sama kita pahami. Pertama, dosa itu nggak diturunkan kecuali dicontohkan, terus orang yang melihat contohnya tersebut dia mengikutinya, maka dia berdosa. Nah, gitu ya. Maka selagi anaknya tidak melakukan kesalahan yang sama, maka nggak akan mengalir kepada orang tuanya. Apalagi orang tuanya sudah bertobat dan menjelaskan kepada anaknya bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Kayak gitu. Karena sesungguhnya di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu nafsim bima kasabat rahinah." Setiap jiwa itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dia perbuat. Dosa istri, dosa suami, dosa suami. Kapan istri mendapatkan dosa suami? Ketika istri menyaksikan suaminya melakukan keburukan dan tidak memberikan nasihat. Kapan dosa istri itu menjadi dosa suami juga? Ketika suaminya melihat istrinya itu tidak melakukan ketaatan dan dia tidak menegurnya. Ya. Jadi kelak kita itu akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini pun Bapak Ibu yang dicintai Allah, ini juga yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa standar kebenaran dalam Islam itu sesuatu yang jelas. Contoh gini, oh saya mah nggak melakukan ini karena orang tua saya pun tidak melakukan itu. Itu bukan standar kebenaran. Karena standar kebenaran itu apakah yang diperintahkan ini sesuai dengan Allah atau tidak. Kalau sesuai dengan perintah Allah, walaupun seluruh manusia menolaknya, maka wajib untuk kita tetap melaksanakannya. Ya, begitupun sebaliknya. Kalau misalkan yang diperintahkan itu adalah larangan Allah, walaupun manusia itu menganggapnya boleh, tapi kalau Allah melarangnya, maka tetap kita katakan nggak boleh, itu haram. Seperti itu, ya. Jadi, tidak dialirkan dosanya kecuali memang diajarkan dan tidak diberitahu bahwa itu sesuatu yang salah. Nah, itu baru mengalir dosa jariahnya seperti itu. Makanya yang paling mengerikan itu dosa jariah Bapak Ibu. Kita lagi hadir kajian, dosa jariahnya ngalir gitu ya. Kita lagi baca Quran, dosa jariahnya ngalir gitu. Insya Allah.
Itu betul-betul sesuatu yang mengerikan sehingga banyak nanti di antara orang itu yang hadir di hadapan Allah dalam kondisi muflis, dalam kondisi rugi. Kenapa? Udah nggak tersisa lagi amalan pahalanya, hilang karena dosa. Ingat, pahala itu bisa terkikis karena dosa. Makanya hati-hati, jangan sampai kita itu mengisi air di ember yang berlubang. Karena sampai kapanpun tidak akan pernah penuh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh, barangkali ada satu pertanyaan lagi. Saya persilahkan. Baik. Maaf Tidak ada. Ustadz, boleh nambah lagi nggak Ustadz? Boleh, boleh. Boleh, gimana Ibu? Aku tuh tadi jadi kepikiran waktu itu kan Ustadz pernah bilang bahwa yang Allah lihat itu adalah proses kita Oke, dan perbuatan kita kan untuk oke, berdakwah salah satunya. Nah, misalnya nih kita udah ngasih tahu orang, tapi orang itu tetap bertahan dengan sesuatu yang salah lah gitu kan. oke. Nah, eh, gimana ya cara ngilangin egoisnya kita? Intinya kita tahu nih orang ada beberapa orang yang sakit nggak tahu, tapi ya udahlah, yang penting kan udah ngasih tahu gitu hasilnya mah terserah Allah. Nah, jadi kesannya kayak gini loh Ustadz. Apa ya kesannya kalau gimana cara ngilangin intinya yang penting kasih tahu dulu deh gitu, kasih tahu biar pahalanya dapat, nanti urusan dia menerima atau dia berubah atau enggak tuh urusan Allah gitu, ngegampangin yang namanya Oke. kita ngebebanin urusan ke Allahnya itu gitu. Gimana ya caranya biar nggak seperti itu gitu Ustaz. Makasih Ustaz. Oke, baik. Nanti Ustadz akan kirimkan satu ayat yang semoga jadi reminder di grup ya. Ini ya begini Ibu Uci. Ustadz tuh kalau ketika mendakwai seseorang, Ustadz tuh selalu ngatain ke Ustadz gini. Kamu itu siapa Gifari? Nabi bukan, Rasul bukan, ulama bukan, orang soleh gitu bukan. Kayak gitu. Nabi Nuh saja yang sesoleh itu nggak mampu mengubah istrinya dan juga anaknya. Lalu siapa kamu? Ustadz mengatakan itu kepada diri Ustadz sendiri. Nabi Muhammad saja yang sesoleh itu, sesempurna itu nggak mampu mengubah bangsa Taif yang tetap membangkang, tidak mampu mengubah pamannya Abu Abu Jahal, Abu Lahab, kayak gitu. Nah maka ketika Ustadz mengingat itu yang membuat Ustadz ya sudah, Ustadz harus senantiasa mendakwahinya sebagaimana Ustadz mengikuti Nabi terus mendakwahi Abu Lahab, mendakwahi Abu Jahal, walaupun menemukan kenihilan, menemukan kebuntuan, karena itu bukan urusan kita. Kewajiban kita itu hanya menyampaikan. Kewajiban kita itu hanya menyampaikan itu saja. Dan level tertinggi dari seorang muslim itu ketika mengatakan kuserahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuserahkan segala urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ada yang tahu nggak ayat Al-Qur'annya di mana? Ada yang tahu? Itu ada dalam ayat Al-Qur'an. Coba Bapak Ibu, coba kita lihat ya, siapa yang lebih cepat bukanya. Buka Quran Surah Ghafir ayat 44, silakan. Ini menunjukkan level tertinggi dari ketenangan hidup adalah ketika kita sudah ada di fase Surah Ghafir ayat 44. Siapa yang lebih cepat boleh dibaca? Tentang tawakal bukan Ustaz? Hah? Bukan. Tentang tawakal bukan? Coba, coba baca. Ada yang udah buka? Surah Ghafir ayat 44. Ayo, siapa yang lebih cepat nih? Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah Maha melihat dan akan hamba-hambanya. Oke, itu level tertinggi dari ketenangan hidup. Ketika kita sudah berikhtiar, semaksimal yang terus kita ikhtiarkan, dan kita mengatakan, wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang kita di luar kendali kita. Dan Allah lah yang memegang itu semua. Kita serahkan urusan itu kepada Zat yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Bapak Ibu. Ustadz ketika sudah mengajar, Ustadz sampaikan, ya Allah, sudah kutunaikan apa yang menjadi kewajibanku, sisanya aku serahkan kepadamu.
mudahkanlah agar ilmumu itu mudah untuk difahami oleh mereka. Terus selalu sampaikan itu. Ya, kerjakan apa yang menjadi kewajiban kita, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan ada cinta Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin untuk kajian kita di malam hari ini insya Allah kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Bapak Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan 28 hari lagi kita menuju bulan suci Ramadan. Yuk mari kita sama-sama persiapkan amalan terbaik. Kita persiapkan juga kesehatan fisik kita persiapkan juga mental kita biar nanti di satu Ramadan itu bukan persiapan lagi, tapi startnya gitu ya. Sudah siap untuk berlari, sudah siap untuk bertempur dengan berbagai macam pahala kebaikan seperti itu. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan yang mulia yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dicinta Allah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga Ibu Uci, Ibu Wasi, Ibu Tika, Ibu Ina, Ibu Rahma, Ibu Megarani, Ibu Nur Amalia, Kak Awan, Pak Abdullah Nasar, dan juga kalau Ibu Popom ya, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur, diberikan kemudahan dalam segala urusan gitu ya. Dan semoga kita kelak bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah alamin, istighfar astagfirullahalazim, dan juga doa kafaratun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Uci. Terima kasih. Amin.